mengajarkan kita kepada hidup yang disiplin, termasuk dalam hal makan. Kapan kita menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa? Kapan waktu berbuka? Semua memiliki ketentuan yang harus dipatuhi. Namun sesungguhnya bukan hanya tertib soal waktu makan di waktu Ramadan saja. Umat Islam juga memiliki panduan khusus dalam mengkonsumsi berbagai asupan keseharian, yaitu perintah untuk mengkonsumsi segala yang halal dan baik. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah menyerukan kepada semua manusia, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Lalu dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 88, Allah menyerukan, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Demikian pula halnya di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 114 disebutkan, "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika hanya kepadanya sajalah kamu menyembah." Menarik sekali melihat ketiga ayat yang memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan halal dan baik ini dikaitkan dengan perintah ketakwaan, kesyukuran, dan menjauh dari tipu daya setan. Hal ini tentu menguatkan keyakinan kita bahwa perintah untuk mengkonsumsi segala yang halal dan baik sesungguhnya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah yang akan mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita. Bahkan mengkonsumsi yang halal dan baik ini juga berkorelasi erat pada tertolak atau terkabulnya doa kita serta diterima atau tidaknya amal-amal kita. Sebagaimana kita dapati dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dari Ibnu Abbas dikabarkan suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah." Apa jawaban Rasulullah SAW? "Wahai Sa'ad, perbaikilah makanan. Makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal-amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak bagi." Berbagai tafsiran dari para ulama menjelaskan bahwa halal adalah setiap hal yang diperbolehkan oleh agama Islam dan lawan katanya adalah haram. Sementara thayyib adalah segala yang baik, aman, dan tidak membahayakan fisik maupun jiwa. Perkara halal dan haram telah memiliki ketentuan tersendiri yang sama bagi setiap manusia dimanapun berada. Dari sisi zat dan prosesnya, setiap yang halal pasti thayyib, sementara yang thayyib belum tentu halal. Namun dari sisi pengaruh pada manusia, ukuran thayyib ini mungkin saja berbeda-beda karena faktor kesehatan, budaya, usia, dan lain sebagainya. Contohnya, seafood yang halal dan thayyib secara zat misalnya, mungkin saja memunculkan alergi yang harus dihindari oleh seseorang. Begitu pula olahan susu, daging merah, kacang hijau, sayur hijau, dan yang sejenisnya yang secara zat dan prosesnya teruji halal bisa memunculkan efek samping penyakit pada beberapa kalangan. Namun demikian, untuk meraih keberkahan hidup, kesempurnaan ibadah, dan konsekuensi kepatuhan kepada Allah SWT tentu menjadi sebuah keharusan bagi setiap umat Islam untuk memastikan dirinya mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, juga kosmetika dan kebutuhan hidup lainnya yang halal dan thayyib, yaitu yang tidak dilarang oleh agama sekaligus baik, aman, dan tidak membahayakan diri. Umat Islam di Indonesia patut bersyukur bahwa kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang ini menjembatani kebutuhan umat Islam akan kepastian tersedianya produk-produk yang halal di tanah air, sekaligus memberi kepastian tata laksana penerbitan sertifikat halal bagi para produsen. Kehadiran undang-undang ini bahkan juga memberi nilai tambah pada industri pangan, obat, dan kosmetika,
Karena ketersediaan produk yang halal nyatanya tidak hanya dicari oleh umat Islam, melainkan juga oleh non-muslim. Kenapa? Karena produk yang sudah tersertifikasi halal dapat dipastikan sudah melewati prosedur dan tahapan berlapis untuk memastikan bersifat thayyib. Karena itu, sebagai salah satu bentuk rasa syukur sekaligus ketaatan kita kepada Allah dan juga kemauan kita yang keras untuk meninggalkan godaan setan yang mungkin saja menghembuskan bisikan-bisikan pada hati kita untuk tidak peduli pada persoalan halal haram, Ramadan ini bisa menjadi momen bagi kita untuk meyakinkan diri bahwa mulai hari ini, mulai saat ini, kita akan memastikan bahwa diri kita dan keluarga hanya akan memilih, menyediakan, mengkonsumsi, menggunakan produk-produk yang halal juga thayyib di sepanjang sisa usia kita. Mari jadikan halal dan thayyiban sebagai bagian dari gaya hidup kita. Karena kita berharap semoga dengan langkah ini Allah akan menerima amal-amal kita sekaligus mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.